mempelajari tentang apa itu wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, berisi lebih dari satu kalimat dan memiliki hubungan makna yang koheren. Sementara itu, wacana adalah rangkaian kalimat yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu gagasan atau ide yang utuh. Nah, ada pun ciri-ciri dari wacana. Yang pertama, koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi adalah kalimat dalam wacana yang saling berkaitan secara logis dan membentuk suatu kesatuan makna. Yang kedua, ada kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi adalah kalimat dalam wacana dihubungkan dengan kata-kata penghubung seperti konjungsi, kata ganti, dan lain-lain sehingga membentuk suatu alur yang jelas. Nah, yang ketiga ada intentionalitas. Apa itu intentionalitas? Adalah wacana memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk menyampaikan informasi, meyakinkan, menghibur, atau mengajak berdialog. Yang keempat ada situasionalitas, yaitu wacana selalu berkaitan dengan situasi tertentu, baik situasi fisik maupun situasi sosial. Dan yang terakhir ada interaktivitas. Wacana melibatkan interaksi antara pembicara dan pendengar atau penulis yang dibaca. Nah, baik, materi selanjutnya saya akan membahas tentang analisis wacana tulisan dan wacana lisan. Analisis wacana tulisan melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap teks tertulis. Kita bisa melihat dari berbagai aspek seperti struktur teksnya, gaya bahasa, kohesi dan koherensi, konteks. Analisis wacana lisan, yaitu analisis wacana lisan sedikit berbeda karena kita tidak hanya melihat teks tetapi juga memperhatikan aspek nonverbal seperti intonasi, ekspresi wajah, dan gestur. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis wacana lisan ini, yaitu yang pertama ada transkripsi, yaitu wacana lisan perlu ditranskripsikan terlebih dahulu agar bisa dianalisis. Yang kedua ada turn taking, yaitu bagaimana peserta percakapan bergantian berbicara. Yang ketiga ada intonasi dan ekspresi, yaitu bagaimana intonasi dan ekspresi wajah mempengaruhi makna yang disampaikan, apakah dia sedih atau senang. Yang keempat ada konteks sosial, yaitu dalam situasi sosial seperti apa percakapan terjadi, siapa saja peserta percakapannya. Dan yang terakhir ada fungsi pramaktik, yaitu apa tujuan dari ucapan yang disampaikan, apakah untuk memberi informasi, meminta bantuan, atau hal lainnya. Nah, baik, saya akan memaparkan satu contoh teks wacana tertulis, yaitu berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kehidupan Masyarakat Pesisir. Perubahan iklim telah menjadi isu global yang semakin mendesak. Kenaikan suhu bumi, peningkatan permukaan air laut, dan perubahan pola cuaca ekstrim telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Masyarakat pesisir sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan abrasi pantai, erosi, dan intrusi air laut ke daratan. Hal ini mengancam mata pencarian nelayan, petani tambak, dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Selain itu, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai tropis dan gelombang pasang juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pemungkinan, dan lahan pertanian. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem laut. Peningkatan suhu laut menyebabkan bleaching coral, kerusakan ekosistem mangrove, dan perubahan pola migrasi ikan. Hal ini berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan dan mengancam keanekaragaman hayati laut. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.